Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya itu, ya. Soal ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak dinasti, semua dinasti, Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti, saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat.
Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa
Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang. Bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5 garis miring PUU garis datar 4 garis miring 2006. Yang ketiga, putusan nomor 97 garis miring PUU garis miring. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak oh dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan.
Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy.
Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti
yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia.
Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest.
terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming
dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta
perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu. Ya. Soal Ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo.
paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti.
Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya ya kan. Saya juga dinasti, saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ
kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi politik Bapak ini bagaimana Pak dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Polisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya, ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya, itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024.
Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Rakabuming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid
diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Ngobrol boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan?
Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya, ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya.
Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca,
mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Ketua Pak? MK dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan, langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Rakabuming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana
Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Ngobrol boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat.
Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua,
Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti, saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti, saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah pertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun,
Itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana MK Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi
Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah
dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya
gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak dinasti Jokowi, politik Bapak ini bagaimana MK Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana MK Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim.
Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu
itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah.
cari yang positif. Ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
mengaku siap mengantarkan Gibran Rakabuming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan,
sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak, Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Polisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa?
Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua
Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut
mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa
boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi.
Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti.
Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga,
putusan nomor 97 garis miring PUU garis miring. Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Ketua Pak? MK dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad.
Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif. Ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun,
Itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi
Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah
dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Ngobrol boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Polisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya
gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan? Saya juga dinasti, saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Anda. Boleh dong Pak, Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Kofifa Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim.
Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985
itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah.
cari yang positif. Ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
mengaku siap mengantarkan Gibran Rakabuming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan,
sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Polisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa?
Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya.
Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing.
Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baiklah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk
oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim. Dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi.
Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya, ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro,
cucunya Margono, Joyo Kusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97
garis miring PUU, garis miring. Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi politik Bapak ini bagaimana Pak dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju
sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri,
aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih.
Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat.
Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa
Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang. Bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5 garis miring PUU garis datar 4 garis miring 2006. Yang ketiga, putusan nomor 97 garis miring PUU garis miring. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan.
Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy.
Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah pertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti
yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia.
Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest.
terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU garis datar 4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming
dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta
perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya itu. Ya. Soal Ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo.
paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti.
Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ
kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU garis datar 4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Polisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024.
Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Rakabuming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya, ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid
diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan?
Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya.
Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah pertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca
mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU garis datar 1 garis miring 2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU garis datar 4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana MK Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Rakabuming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat.
Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua
Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun,
Itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa. Masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU garis datar 1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU garis datar 4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Polisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi
Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baiklah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah
dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Ngobrol boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya
gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan? Saya juga dinasti, saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Kofifa Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Ketua Pak? MK dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim.
Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985
itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah.
Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
mengaku siap mengantarkan Gibran Rakabuming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi politik Bapak ini bagaimana Tokoh Pak? MK dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan
sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa
Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua
Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut
mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa
boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim. Dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi.
Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro,
cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97
garis miring PUU, garis miring. Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad.
Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan, langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan,
andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih.
Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat.
Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa
Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU garis datar 4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Boleh dong Pak, Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Polisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan.
Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy.
Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti
yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia.
Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest.
terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5 garis miring PUU garis datar 4 garis miring 2006. Yang ketiga, putusan nomor 97 garis miring PUU garis miring. Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming
dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta
perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo.
Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti.
Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ
kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5 garis miring PUU garis datar 4 garis miring 2006. Yang ketiga, putusan nomor 97 garis miring PUU garis miring. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024.
Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Rakabuming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid,
diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Polisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan?
Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya.
Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca,
mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU garis datar 1 garis miring 2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU garis datar 4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Rakabuming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya, ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana
Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah pertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat.
Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua
Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah pertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun,
Itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana MK Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya, lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi
Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah
dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya
gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak oh dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto.
sama Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Kofifa Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung, semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya, ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baiklah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim.
Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985
itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah.
cari yang positif. Ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
mengaku siap mengantarkan Gibran Rakabuming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Anda. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini.
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Polisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan
bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Raka Buming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia. Kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya
menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Polisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung.
semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif. Ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Masih terkait dengan informasi politik, sebelum berangkat ke Jakarta dan mendaftar Pilpres 2024 bareng Prabowo Subianto, Gibran akan lebih dulu menyelesaikan agendanya sebagai wali kota Solo, yakni mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Solo. Adapun Gibran dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa sore atau Rabu pagi. Sementara itu terkait dengan status Gibran di PDIP, saat ini dipertanyakan banyak orang, terlebih putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah diusung oleh Partai Golkar jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ditanya terkait hal tersebut, Gibran memilih enggan berkomentar. Menurut Gibran, terkait statusnya lebih baik disampaikan oleh pimpinan PDIP. Tim pemenangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka disebut tinggal finalisasi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, akan ada satu pertemuan lagi terkait hal tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menegaskan bahwa dirinya masih memegang sumpah jabatan sebagai hakim. Hal ini sekaligus untuk menjawab kritikan yang dilontarkan padanya imbas pengabulan gugatan yang membuat sang keponakan Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Anwar juga membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK. Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin hari ini. Mereka dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun alasan pelaporan ini terkait dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, yaitu menjadi kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kuasa hukum pemohon gugatan batas usia maksimal Capres-Cawapres Anang Suindro sempat menyinggung hubungan kekeluargaan Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming dalam sidang putusan pada Senin hari ini. Mendengar hal tersebut, Anwar sempat memotong ucapan Anang agar sidang pembacaan putusan bisa dilanjutkan. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka membantah adanya deklarasi partainya pada malam nanti. Isyana mengatakan bahwa deklarasi dukungan Pilpres 2024 akan digelar pada Selasa esok. Informasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Partai Demokrat mengkritik sejumlah pihak yang ikut campur terkait baca pres Koalisi Indonesia Maju, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam memilih Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Kim. Ia pun meminta pihak-pihak tersebut mengurusi jagoannya masing-masing. Pendaftaran pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan dilakukan pada Rabu mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal ini lantaran Gibran harus mengurus beberapa persyaratan.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap mengantarkan Gibran Rakabuming ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kesiapan itu disampaikan AHY di media sosialnya pada Senin hari ini sesuai Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Itu, ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi, ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan
ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU /4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU Anda Pak Prabowo, boleh dong Pak Jokowi, politik Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? ya saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti.